Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Sekata kita semua bersama melantunkan nada indah, suarakan dakwah. Anak muda, siapkan diri, suarakan syiarmu untuk negeri ini. Syiar anak negeri sebarkan nilai Islam. Syiar anak negeri tunjukkan kepada dunia. Syiar anak negeri Allah pastikan ridhoi. Syiar anak negeri jiwa raga bagimu Nabi. seiring sekata kita semua bersama melantunkan nada indah, Suarakan dakwah. Anak muda, persiapkan dirimu, lantunkan syiarmu untuk negeri ini. Syiar anak negeri sebarkan nilai Islami. Syiar anak negeri tunjukkan kepada dunia. Syiar anak negeri Allah pastikan ridhoi. Syiar anak negeri jiwa raga bagimu Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, panjang banget loh suaranya ya. Masa? Luar biasa, Masya Allah. Baiklah pemirsa setia Metro TV dimanapun Anda berada. Senang sekali akhirnya kami bisa bertemu lagi tentunya di acara Syiar Anak Negeri 2020. Saatnya anak muda menjadi bagian dari syiar di negeri ini. Mudah-mudahan yang semangat bukan kita aja ya. Yes. Semua peserta juga harus semangat. Nah, sedikit flashback bahwa di episode sebelumnya kita sudah melihat penampilan 6 besar peserta-peserta terbaik di babak 6 besar tentunya ya. Ya. Dan Al Furqan Voice ini perwakilan dari kota Sorong, Papua Barat harus tereliminasi. Betul. Dan saat ini tersisa hanya 5 peserta lagi yang harus kembali berkompetisi untuk melaju ke babak 4 besar. Ya, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita perkenalkan kembali peserta yang akan tampil malam hari ini. Yang pertama ada Insanada dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu. Selanjutnya ada Afsin Voice dari Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Pekalongan, Jawa Tengah. Berikutnya ada Ampera Nasyid dari Madrasah Aliyah Nagekeo Nusa Tenggara Timur. Berikutnya peserta dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Malang, Jawa Timur adalah Indah Voice. Dan yang terakhir ini peserta dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Bukit Tinggi Sumatera Barat yaitu Miska Voice. Wah. Nah, kelima besar peserta kita malam hari ini akan tampil dan membawakan tema adalah sikap menghadapi bencana. Wah, ini seru nih ya temanya Iya ya. dong. Tapi sebelum kita melihat penampilan dari para peserta, ada baiknya kita menyapa dulu para juri kita yang sudah hadir tentunya ya. Ada yang ganteng-ganteng, ada yang cantik karena cuma satu. Yang pertama Benar. kita sapa ada Pak Ahmad Umar selaku Direktur KSKK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat malam Pak Umar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat. Pak Umar sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat Mas. Harus semangat juga dong Pak Umar ya. Alhamdulillah. semangat Siap terus. keluar Aman, dengan aman. jos gandosnya.
Insya Allah nanti keluar jus gandos plus jempol. Asik. Siap Pak Umar, selamat bertugas malam hari Terima ini kasih ya. Mas, makasih Mbak. Berikutnya juri kita adalah Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Selamat malam Bapak Khalil Nafis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh Apa peserta kabar, dan seluruh Bapak? pemirsa. Iya. Sehat ya Pak Holil ya. Alhamdulillah. Kalau nggak salah Mantul episode Barakallah. kemarin Mantul Barakallah cuma 2 kali keluar loh. Oh iya ya. Iya. Nah, coba kita lihat malam hari ini ya seperti Kita akan apa. tambah malam hari ini kalau yang sangat bagus mantul barakallah good. Oh, pakai Wah, good. pakai Siap. Siap, selamat bertugas Pak Holil ya. Berikutnya adalah satu-satunya juri yang paling cantik tentunya ya. Musisi dan produser musik dengan karya-karyanya yang sangat luar biasa. Selamat malam Teh Meli. Selamat malam. Kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah Damang. saya ya udah Pangestu. siap untuk mengeluarkan ngenahennya. Bisa. Mudah-mudahan ngenahin semua ya. Insya Allah Hari ini dong. mood bagus ya Teh. Bagus. Bagus, oke baik kalau gitu. Dan berikutnya selain juri-juri kita yang sudah hadir di studio, ada lagi nih satu lagi perwakilan mentor dari Asosiasi Nasyid Nusantara, Mas Faris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam para juri dan juga Mas Kinos dan Teh Gina. Saya boleh nggak nyanyi sedikit aja buat madrasah? Boleh. Slogan buat madrasah ini, lagunya Siap. begini. Madrasah hebat, madrasah bermartabat, kejarlah ilmumu hingga kau dapat. Semangat belajar tuk raih citamu, madrasah hebat bermartabat. Ini kalau memang apa ya mentor ya. Iya. Nadanya duduk semua ya di kunci-kuncinya gitu, nggak ada yang meleset kayaknya kalau dari telinga aku sih. Betul banget. Ya. Sekalian kita sapa dulu nih para peserta. Ada 5 loh, kita belum nyapa. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, Ada yang semangat, ada yang tegang. Itu Tegang, bukannya nggak pasti semangat tapi dong. tegang, panik ya kan. Iya, Karena betul. kompetisi semakin kerucut ya kan. Ya. Jadi kayak semuanya harus berlomba-lomba untuk memberikan yang, terbaik. Seperti Gimana kalau itu. sekarang kita lihat aja penampilannya, boleh nggak? Aku mau kasih pantun dulu. Oh iya benar belum ada Boleh pantun. dong. Ini pertemuan setiap minggunya kalau nggak ada pantun itu nggak afdol. Betul. Oke, Harus. pantunnya adalah ke Pekalongan kota batik. Cakep. Pulang-pulang bawa batik 4. Artinya Peserta syiar ganteng dan cantik. Dari madrasah hebat bermartabat. Wih, luar biasa. Bikin sendiri. Dibikinin sih. Dibikin. Baiklah, pastinya kita semua sudah tidak sabar untuk melihat penampilan terbaik dari 5 peserta yang terbaik di babak 5 besar tentunya ya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Syiar Anak Negeri 2020. Pemirsa, kita kembali lagi di Syiar Anak Negeri 2020. Tanpa harus berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat penampilan peserta kita yang pertama. Ini isinya laki-laki semuanya. Diidolakan oleh ibu-ibu, ya kan? Terus udah pinter ngaji, pinter dakwah, pinter nasyid. Masya Allah, luar biasa. Langsung saja kita lihat penampilan peserta dari MAN 2 Bengkulu. Ini dia, Insan Nada. Kami Insana, Mandua Kota Bengkulu, optimis juara Syiar Anak Negeri 2020. Musim pandemi COVID-19 di Indonesia belum berakhir. Bangsa kita dan seluruh dunia masih menghadapi ujian kemanusiaan. Dampaknya sangat berpengaruh di berbagai sektor kehidupan, kesehatan, sosial, pendidikan dan perekonomian. Namun kita harus sadar, sebagai seorang muslim yang beriman, bersabarlah karena hakikat kehidupan ini adalah sebuah ujian dan tidak ada cara terbaik untuk mendapatkan jalan keluar selain kembali memohon pertolongannya.
Al-Quran menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 155-156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Dalam tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Al-Bagawi juz 1 halaman 130 menjelaskan bahwa orang-orang yang sabar adalah yang tetap konsisten dengan syariat Allah dalam menghadapi musibah. Apabila musibah menimpa, mereka mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disinilah hikmah yang sedang diajarkan Allah melalui ujian COVID-19 untuk kita bersikap Sabar, ikhlas menghadapi ujian, Menguatkan iman, imun dan aman, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, disiplin patuhi protokol kesehatan. Senafas dengan hakikat kita belajar di madrasah yang telah mendidik dan membentuk nilai-nilai spiritualitas dalam spirit solidaritas serta gotong royong yang merupakan manifestasi ketakwaan seseorang. Dengan merenungi hikmah-hikmah tersebut, kita semakin yakin bahwa semua musibah yang menimpa hakikatnya adalah kebaikan untuk menyempurnakan keimanan dan mendekatkan diri dalam ketakwaan. bencana datang silih berganti, goreskan luka di pelosok negeri, ujian menghampiri diri ini, padanya kita pasti kembali. Bersabarlah saudaraku, kuatkan jiwamu, tegakkan bahumu, hanya Allah bersamamu, menjaga dan memuliakanmu. Bersabarlah saudaraku, kuatkan jiwamu, tegakkan bahumu, hanya Allah bersamamu, menjaga dan memuliakanmu. Wow, luar biasa, luar biasa. Ini buat saya. Pasti peserta lain kalau melihat penampilan teman-teman Insanada tuh pada bilang ini bahaya sih emang. Ngeri, Insanada ngeri. Halo teman-teman Insanada. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Kalian hebat, baiklah. Tapi itu menurut saya ya. Bagaimana menurut juri pertama? Silakan yang pertama berkomentar adalah Pak Umar, silakan. Baik, terima kasih adik-adikku. Malam ini belum keluar suara yang membuat Teh Meli apa tuh? Enahan. Datar banget perasaanku loh ya. Tetapi kalau isinya sudah bagus banget. Hanya untuk bacaan Al-Qur'annya sedikit diperhatikan antara shod dan sin. Musibah, shod itu beda dengan sin. Jadi tolong harus diperjelas. Satu aja itu catatan saya untuk adik-adikku, bagus. Biasa Pak Omar berikan top, markotop, hebat, bermartabat, jos, tanpa jempol. Gandosnya Gandosnya nggak ada Pak? Tanpa jempol. Oh, tanpa Gandosnya? jempol.
Gandosnya ada. Oh, gandosnya ada. Gandosnya ada tapi tanpa jempol. Oh. Oke, terima kasih ya. Siap, terima kasih Pak Umar. Deg-degan ya. Iya, ternyata tanpa jempolnya kan biasa jempol itu ditaruh di belakang, Iya, habis gandos. Sekarang betul. ternyata di depan dulu. Nah, Iya, tapi gitu. itu adalah penilaian dari Pak Umar ya. Benar. Bagaimana penilaian dari Pak Holil yang kemarin bilang bahwa elaborasi dakwah dan juga ayatnya teman-teman dari Insanada ini kurang sesuai. Monggo Pak Holil, singkat mungkin komentarnya. Oke, teman-teman sekalian, Insanada cukup bagus ya, suaranya bagus. Hanya saja kalau orang kena musibah itu terlalu mengayun-ayun. Harusnya lebih agitatif, memberi semangat. Jadi ketika berdakwah itu kebawa seperti halnya nadanya, nasyidnya. Padahal ketika berdakwah itu ya tunjukkan kita berdakwah, memberikan semangat kepada yang lain. Yang lain baik, hanya tinggal itu nanti kalau bisa tampil 2 bab berikutnya, perbaiki cara dakwahnya sebagaimana dakwah tidak terbawa oleh nasyidnya. Saya berikan mantul barokallah. Oh, belum pakai good. Belum good. Oke, siap. Bagaimanakah kalau menurut Teh Meli nih? Silahkan. Iya, kalau menurut catatan aku, kalau dari sisi harmonisasinya, pecahannya rapih ya. Kalau bagus dalam arti yang tingkat kesulitan tinggi enggak, rapih aja. Rapih, terus nyaris juga nggak ada salah, tapi nggak ada aksen. Itu mungkin yang menjadikan kita ya udah gitu aja gitu, nggak berkesan. Terus kalian kemarin 2 kali ada koreonya yang menurut aku cukup wow ya untuk anak madrasah pakai koreo yang sangat modern sekali. Tadi nggak ada, tadi itu menurut aku malah diturunin kemampuan kalian yang di angka 10 gitu misalnya ya. Tadi tuh jadi dibikin jadi 7. Padahal kalian sanggup untuk jadi 12 atau jadi 13. Mungkin ini juga catatan penting untuk mentornya. Bikin aksen. Itu seperti baju kalian tuh, kalau merah aja kan pasti bosen liatnya. Tapi karena ada aksen kain lain jadi nggak monoton gitu. Tadi tuh bagus tapi monoton. Terima kasih Iya. Teh Jadi Meli. ngenahen Iya. pisan. Ngenahan pisan, tapi nggak pisah. Enggak, ngenahen pisan. Gitu. Ngenahan pisan Ngenahan pisan. aja. Siap Teh Meli, hatur nuhun. Sami. Tuh ya kan, kalau penilaian kita ya mungkin untuk artistiknya mungkin awam. Jadi beda. Tadi kalau kita bilangnya bagus, menurut juri belum tentu bagus. Nah, itu ya kan? dia. Tapi Jadi- gimana kalau kita mendengarkan backup nih dari Mas Faris? Oh iya, Mas Faris Mas belum Faris, berkomentar. apa nih penjelasannya nih? Kayaknya komentar para juri untuk Insanada tidak seperti episode-episode sebelumnya. Iya, betul. Tapi ini tadi alhamdulillah Pak Umar gandosnya kirain tadi nggak ada nih. Karena ada gandos kita masih begini Pak Umar. Pak Umar, kalau Teh Meli sama Pak Yai mohon maaf ya Pak, kita belum begini ya. Belum. Untuk yang tadi penilaian juri memang itu menjadi perhatian kami juga para mentor. Dan tadi kalau boleh saya menyampaikan bahwa memang adik-adik ini memposisikan mereka sebagai yang istilahnya bahasanya memang ini konsepnya konsep mellow. Konsepnya memang agak sendu karena melihat isi dari yang disampaikan. Dan mereka memang memposisikan berada di yang terkena musibah istilahnya Pak Kiai. Jadi bukan yang kita memberikan semangat, tapi memang melonya itu memang di konsep. Jadi konsepnya memang seperti itu, makanya lagunya memang agak ya bisa dibilang aksennya kurang ya. Karena dia memposisikan sebagai kita yang penderitanya. Mungkin seperti itu kalau dari kami. Terima kasih sebelumnya para juri. Terima Terima kasih, kasih, Mas Mas Faris. Belum ada satu lagi. Oh, Wah, iya. ini kan masih ada. jargonnya belum. Oh iya benar. Jargon hari ini adalah untuk Insanada. Madrasah hebat bermartabat. Terima kasih Mas Faris. Semangat Insanada. Semangat, siap, terima kasih, sukses. Kita bertemu mudah-mudahan di babak berikutnya ya. Amin. Siap. Nah, itu dia tadi pemirsa sudah melihat penampilan dari Insanada. Berarti masih ada 4 peserta lagi yang akan tampil berikutnya. Namun kita rehat sejenak, jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Anak Negeri 2020.
pemirsa, kembali lagi di Syiar Anak Negeri 2020. Kalau tadi kita sudah melihat penampilan yang keren banget dari teman-teman Insan Dada perwakilan dari kota Bengkulu. Sekarang kita akan beralih ke Pulau Jawa nih. Ya. Di episode lalu teman-teman atau peserta dari perwakilan Pulau Jawa ini mendapatkan dari Pak Holil itu mantul barakauloh. Yuk langsung kita simak penampilan dari teman-teman MAN Insan Cendekia Pekalongan. Ini dia Absin Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Udah dong, jangan sedih itu nggak baik. Iya, ini ujian dari Allah, jadi kamu harus sabar dan tetap semangat ya. Kamu nggak tahu sih gimana rasanya kehilangan. Filza, ingat sabda Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka ia akan diuji. Hadis riwayat Bukhari. Benar itu, coba lihat sekitar kamu. Banyak yang kehilangan orang yang dicintainya. Tapi apa mereka berhenti sampai di situ? Enggak kan? Kehidupan harus terus berjalan. Karena semua itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hidup ini tiada yang sempurna, semua berjalan di atas kehendaknya. Tiada yang mampu menahan daun yang jatuh, bilakah Allah sudah menentukannya. Hanyalah Hanya punya kuasa segala-galanya, tiada yang lain selain Dia. La
biasa, itu dia tadi penampilan dari teman-teman Afsin, perwakilan dari Pekalongan, luar biasa. Kita sapa dulu yuk teman-teman Afsin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman dari Afsin Voice sudah siap mendengarkan komentar dari juri ya? Insya Allah siap. Oh baik, oke kalau gitu yang pertama kepada juri kita Pak Kholil. Silakan Pak Kholil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Afsin Voice. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi saya juga sempat bisik-bisik sama Teh Meli. Itu ketika awal videonya itu ngerinding. Ya, bener-bener bagus. Tapi pas ketika masuk pada ceritanya, itu kurang memberikan kesan dari video yang tertera itu. Saya berharap tadi itu memberikan penjelasan tentang pandemi COVID-19. Lalu bagaimana cara menyikapi dari musibah yang menimpa kita. Saya ingin sebenarnya elaborasi itu. Sekarang baru sampai mantul barokallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat mantul barakallah dari Pak Holil aja udah susah loh. Iya. Berikutnya Teh Meli, mangga Teh Meli. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Afsin. Nah, kayak begini kan cantik ya. Nah, Allah sudah menciptakan semua perempuan itu cantik. Terima kasih. Nah, koreonya juga bagus, pas sama lagu, tidak berlebihan, nggak kurang. Harmonisasinya bagus, cuman tadi ada hati-hati kalau ada modulasi suka goyang kalian. Jadi yang bagian-bagian pecah suara mesti lebih kontrol, mesti lebih fokus lagi kalau ada modulasi. Tapi selain dari itu semuanya kalau dari sisi nasyid bagus. Ngenaheun pisan. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, bikin yang lebih panjang lagi nanti kalau lolos ya. Pisannya harus lebih panjang lagi. Siap hatur nuhun Teh Meli. Sami-sami. Nah, berikutnya pemirsa kita ada peserta. Ini tuh saya suka banget sama latar belakangnya. Loh, kok malah sama latar belakangnya ya? Iya, karena memang terkenal latar belakangnya selalu bagus sekali. Bagus banget. Kita lihat penampilan dari MAN Nagekeo Nusa Tenggara Timur. Ini dia Ampera Nasyid. Wineng, wineng, ha. Wineng, 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 kasih ora wineng. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang sering bibir kita membasahinya. Segala sesuatu datangnya dari Allah dan semuanya akan kembali kepadanya. Bagi siapa yang memahaminya, maka ia akan tenang di dalam kehidupannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir. Saat ini bangsa kita bahkan dunia sedang dilanda wabah virus yang bernama COVID-19. Wabah ini telah memberikan dampak yang sangat besar. Salah satunya merubah sistem pembelajaran menjadi metode daring.
E-learning madrasah akhirnya menjadi solusi untuk menunjang proses pembelajaran di madrasah saat ini. Sebagai pelajar, tentunya tetap semangat dalam menuntut ilmu, tidak patah semangat lalu menjadi pasif dan apatis, apalagi berada pada titik terendah, pasrah pada keadaan. Marilah kita menjadikan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai media dan sarana kita dalam bertafakur. Menjadi seorang pelajar, sebaiknya kita meneliti tentang makhluk corona ini. Jika corona dianggap sebagai musuh, maka kita harus tangkal dia. Jika kita anggap sebagai kawan, bagaimana agar kita selalu nyaman berdampingan dengan makhluk ini? Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan bintang, bulan, dan matahari menjadi media untuk bertafakur demi menemukan Tuhannya. Seandainya kita juga menjadikan corona ini sebagai media untuk bertafakur, maka kita akan lebih mengenal Allah. Belajarlah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika diberi cobaan penyakit juzam dan kehilangan harta beserta anaknya. Dengan bermodalkan kesabaran yang tinggi selama 18 tahun, akhirnya Nabi Ayub alaihissalam sembuh atas izin Allah. Wahai generasi milenial, janganlah diam dan berpangku tangan. Marilah bangkit dan berjuang melawan segala macam bencana yang menerpa bangsa ini. Kita mampu dan pasti bisa. Saat beban penuhi pundakmu, genggam bahuku dan kita bagi bebanmu itu. Karena Tuhan tahu kita mampu, kita mampu. Masya Allah, luar biasa. Ampera Nasyid luar biasa. Udah bisa bergabung sama kita nih. Halo teman-teman Ampera Nasyid. Assalamualaikum. Saya cuman Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kemarin ikan-ikan yang lagi berenang langsung pada berhenti, ini ular-ular sawah yang lagi cari mangsa langsung pada selonjoran dengerin Ampera Nasyid, ya gak? Baiklah, daripada udah ngalor ngidul, gimana kalau langsung kita mendengarkan komentar pertama nih. Langsung kita dengarkan dari Teh Meli. Kalau kemarin waktu di pantai episode sebelumnya katanya kertasnya polos, kosong. Bersih. Kalau kali ini gimana Teh Meli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ampera. Tadi saya tertarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tertarik sama corona menjadi media bertafakur. Wah, itu keren banget, itu keren banget. Tapi untuk harmonisasi, untuk nasyidnya, tadi aku sampai lupa kalau aku memang lagi harus menjadi juri atau menilai kalian, saking aku terkesan dan sangat kagum sekali dengan ciptaan Allah yang dititipkan lewat pita suara kamu. Itu luar biasa, bagus banget. Sumpah, aku pengen nangis, sumpah. Bagus banget, sumpah. Waduh. Jadi ini ngenahen pisan. Masya Allah. Masya Allah. Ini sampai meneteskan air mata loh. Teman-teman, bagusnya. teman-teman Ampera Nasyid mungkin tidak bisa melihat kondisi di studio saat ini. Teh Meli barusan meneteskan air mata loh mendengar suara indah dari kalian. Masya Allah, luar biasa Ampera Nasyid. Apakah kira-kira Pak Umar sependapat dengan Teh Meli? Terima kasih adik-adik. Saya bangga adik-adik itu betul-betul memang kreatif, inovatif, dan yang jelas produktif. Saya nggak membayangkan waktu hanya 4 menit Makasih. bisa bicara tentang sosial, tentang kesehatan, tentang pendidikan, dengan pendekatan religius, pendekatan milenial. Rupanya adik-adik ini memang bakat jadi juru dakwah yang mulia, yang akan datang mungkin sangat cocok. Pertama tak kasih jempol dulu, tak kasih jempol 1. Top, markotop, hebat bermartabat, jos, gandos. Masya Allah. Jempolnya 1 aja Pak. Jempolnya 1 depan. Kalau jempol depan itu udah bagus. Udah bagus banget. Wah, Masya Allah. Wah, luar biasa. Sudah 3 peserta kita melihat penampilannya sangat luar biasa. Tersisa 2 peserta lagi di babak 5 besar. Yaitu adalah Indah Voice dan juga Miska Voice. Sudah tidak sabar, sesaat lagi hanya di Syiar Anak Negeri 2020.
Baik pemirsa Metro TV, kembali lagi di babak 5 besar Syiar Anak Negeri 2020. Kita lanjutkan ke peserta yang keempat. Peserta berikut ini di episode sebelumnya dipuji oleh Temeli karena menampilkan aransemen lagu yang tingkat kesulitannya cukup tinggi. Betul sekali. Langsung saja kita simak, ini dia penampilan dari teman-teman MAN 1 Kota Malang. Ini dia Indah Voice. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Setiap dari kita pasti akan mati. Dan selama kita hidup di dunia ini, Allah pasti akan menguji kita. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Syekh Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 1214 menyampaikan bahwa kematian adalah suatu kepastian. Kita tidak akan pernah bisa menghindarinya. Selama kita hidup di dunia ini, Allah pasti akan menguji kita. Ujian itu ada kalanya berupa nikmat. Apakah kita bersyukur atau kufur? Ada kalanya ujian itu berupa musibah. Apakah kita bersabar atau putus asa? Bencana alam dan COVID-19 adalah ujian dari Allah. Mari bermuhasabah, berzikir, beristighfar, dan berdoa agar Allah menguatkan kita. Semoga ujian berupa musibah ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Mari menanam kebaikan sebanyak-banyaknya, karena dunia ini adalah ladang akhirat kita. Sehingga ketika kita mati, Allah akan memantaskan diri kita bertemu dengannya di surganya. Mari bermuhasabah bersama kita. Madrasah hebat bermartabat untuk Indonesia dan dunia. Tuhan, kuatkan aku, lindungiku dari putus asa. Jika ku harus mati, pertemukan aku denganmu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di hidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta, air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf rasa selama ini, ya ilahi, ya ilahi. Muhasabah cinta. Wah, Masya Allah.
nggak bisa berkata-kata ya, bagus-bagus banget penampilan peserta malam hari ini menurut aku loh Mas. Juri bingung sih kayaknya. Iya, kalau gitu langsung saja kita tanya, langsung saja Pak Umar, monggo. Malam ini adik-adik sedikit banyak terganggu dengan tema. Temanya memang tema sedih. Jadi penjiwaannya sangat kuat, menjiwai kesedihan itu sehingga adik-adik lupa bahwa kita mesti harus memberikan solusi, tidak sekedar larut dalam kesedihan yang memang benar sih. Tadi kita minta untuk kita istighfar dan lain-lain, pendekatan rohaninya bagus, tapi lalu aspek-aspek lahiriahnya, aspek sosialnya belum muncul. Adik-adik semua dari Indah Voice dapatnya top, markotop, hebat bermartabat, jos, gandos tanpa jempol. Amin. Terima Tapi kasih. perlu ditekankan tadi, tanpa jempolnya. Oh, tanpa jempol. Berikutnya adalah Pak Khalil. Saya dalam hal ini sama lagi pendapatnya dengan Pak Umar. Oh, baik. Bahwa penampilan malam ini tak lebih baik daripada yang kemarin. Memang temanya musibah, tapi bagaimana memberikan bahasanya yang sering tren itu solutifnya, dan tidak hanya meratapi dan berpangku tangan. Mengertikan sabar itu bukan hanya kita menerima pandemi itu menjadi rahmat, ya, menjadi kebaikan, bukan pandemi atau musibah itu menjadi sesuatu yang penghalang di antara kita. Itu diartikulasikan. Saya tadi kurang menemukan hal itu. Nah, malam ini adik-adik sekalian, saya hanya bisa memberikan 2, tidak sampai 3, yaitu mantul barokallah tanpa good. Mantul barakallah aja tanpa good. Alhamdulillah itu dari Pak Khalil ya. Coba nih kalau dari sisi musikalitas dan juga artistiknya gimana nih Teh Meli? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Voice. Waalaikumsalam. Ini hampir mirip tadi sama yang Bengkulu, datar, bagus. Saya nggak punya reason sih bilang kamu nggak bagus. Kalau misalnya disuruh saya jadi pendengar, saya nggak akan minta kamu nyanyi satu kali lagi karena apa ya? Ya agak ngebosenin gitu. Kurang aksen. Padahal ini kayaknya notnya lebih ke mentor ya. Kalau aku bilang secara personal kalian masing-masing punya kemampuan yang cukup baik dan bisa melakukan hal yang lebih dari yang tadi kalian lakukan. Jadi untuk saat ini aku juga cuman bisa kasih ngenahen pisan. Ngenahen pisan, tapi intonasinya ke bawah nih. Ngenahen pisan gitu, enggak panjang. Enggak panjang. Siap, hatur nuhun Teh Meli. Sami-sami. Coba Mas Faris gimana nih? Jadi kalau saya sedikit memberikan informasi begini. Jadi memang untuk para juri juga ketahui, tiap grup ini punya interpretasi sendiri-sendiri. Kalau tadi kita lihat ada Insanada, Afsin, Ampera, dan sekarang di Indah Voice, mereka punya interpretasi sendiri-sendiri. Dan itulah yang menentukan kualitas masing-masing dari grup. Karena kembali lagi ini kompetisi, kami tugas mentor adalah mempertajam dan mengasah mereka agar istilahnya emas ini kilaunya makin bagus, emas yang ada di madrasah ini. Jadi untuk adik-adik kita Indah Voice, wapik tenan. Wapik tenan. Terima kasih Mas Faris. Baiklah pemirsa, tersisa satu lagi peserta yaitu Miska Voice. Seperti apa penampilan mereka? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Syiar Anak Negeri 2020. Anda masih menyaksikan Syiar Anak Negeri 2020 dan masih ada satu peserta lagi yang tersisa untuk memberikan penampilan terbaiknya pada malam hari ini. Nah langsung kita lihat nih penampilan berikutnya dari teman-teman MAN 1 Bukit Tinggi. Ini dia, Miska Voice.
Duh, susah ya kalau belajar e-learning sendirian. Coba aja kalau aku nggak sakit. Mungkin aku bisa belajar sama teman-teman di sekitaran rumah. Dek, walaupun kita lagi sakit, tapi kita tetap harus semangat belajar ya. Nah, di masa pandemi ini, kalian tetap menimpa diri. Maafkan Ibu, Ibu tidak bisa menemani kalian. Ya Allah, biarlah aku yang menanggung semua ini. Tuhan, mungkin kau ku abaikan, tapi dengarkan peringatan. Ya Allah, sakiti yang sampai perut. Ampuni aku ya Allah. Rabbi, dek sayang mengko diuji, kok berang alam kosun. Ujian adalah cara Allah untuk memberikan perhatian untuk orang-orang beriman. Semakin tinggi keimanan, semakin berat pula ujian yang diberikan. Hadapilah dengan keikhlasan dan keridhaan. Tahu nggak siapa yang kita sebut dengan orang yang bersabar? Marilah kita dengarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 156 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya Al-Maraghi juz 1 menjelaskan makna alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un, ay tasallu biqaulihim hadha amma asabah. Apapun bentuk ujiannya, ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lahir ke bumi tanpa apa-apa. Ikhlaskanlah jika Allah mengambilnya. Ujian akan terus menimpa sampai diri kita bersih dari dosa. Terimalah takdirmu. Dan tertakdir menjalani segala kehendak Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah hanya padamu ya Rabbi, hanya padamu ya Rabbi. Bila mungkin ada luka, coba tersenyumlah. Bila mungkin tawa, coba bersabarlah. Karena air mata tadi akan hilang dan berganti, hilang dan berganti. Iya, itu dia pemirsa tadi penampilan dari Miska Voice. Kita sudah tersambung dengan Miska Voice-nya. Miska Voice bisa mendengarkan suara kita di studio? Bisa Kak. Bisa, oke. Yang pertama nih, apakah kira-kira dakwahnya sudah sesuai nih Pak Holil dengan yang diharapkan? Kreativitasnya oke sih, membangun imajinasi, terisolasi gitu ya. Tapi menjadi kurang ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu artinya memadukan antara upaya-upaya maksimal memberantas musibah, mencari solusinya dari musibah, seraya kita juga menyerahkan diri kepada Allah yang terbaik buat kita. Lah yang muncul tadi lebih pada pasif, terimalah takdir, ambillah takdir, itu jadi kurang nilai sebagai anak muda yang bangkit. Tapi kita bisa terbawa oleh lagunya Larut.
dengan paparannya jadi larut dalam kesedihan. Jadi saya tadi ikut sedih juga gimana kalau terkena gitu ya. Besok barangkali kepada mentornya, ini ada Mas Faris nanti pasti nanggapin ke saya nanti ya, nggak apa-apa. Ini pada pengasuhnya, ini kalau toh temanya tentang musibah, tapi bagaimana kita bisa melakukan lompatan-lompatan karena musibah. Tetapi ini lebih baik dari yang kemarin. Tentu lebih baik dari kemarin. Jadi mantul barokallah. Good. Ada Goodnya goodnya. kecil, Oh tapi bukan kecil. Oh enggak. Iya enggak panjang goodnya. Ya, makasih. Terima kasih Pak Holil. Holil. Mungkin karena dikasih good, ya karena artinya di sini Miska Voice sudah belajar dari komentarnya Pak Holil di episode sebelumnya. Bener. Berhasil keluar, bukan jadi tekanan malah jadi pelajaran. Nah, berikutnya silakan Teh Meli. Apa nih komentarnya? Kalau kemarin kalau nggak salah dapat ngunangan pisang. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miska. Iya. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh, Teh. terima kasih. Ini saya kayak lagi nonton Fashion Week loh. Tuh ya kan Teh, bener ya. Seru, pakaiannya bagus, keren ya. Dipadu padannya juga unik gitu ya. Beda dari yang lain. Kalian bagus, saya nggak ada note apa-apa di sini. Cuman buat mentornya aja. Aku sedikit gemes karena ini kemampuannya jauh di atas yang tadi di present ya. Saya bilang kemampuannya tinggi apa? Karena nggak banyak orang yang bisa nyanyi backgroundnya ada dialog. Tadi tuh kalian nggak saling menabrak dan itu berarti bisa fokus ke masing-masing tugas gitu. Jadi saya menantang kalian dan mentornya kalau nanti masuk ke 4 besar harus bikin yang lebih keren dari ini. Jadi sekarang ngenahen pisan. Masya Allah dapat ngenahen pisang. Tapi maaf nih Teh Meli, kalau cara membawakannya gimana? Karena Teh Meli pasti tahu persis lagu yang barusan dibawakan sama teman-teman Miska Voice. Karena ini lagu Justru tadi ada modulasi kan. Betul. Lagu takdirnya Bang Opik itu susah-susah gampang. Iya. Yang susahnya karena ada modulasi. Dan mereka tadi kayaknya bikin agak beda. Bukan kayaknya, memang bikin agak beda dari yang versi aslinya. Dan itu menurut aku malah enakan yang ini. Enakan yang ini. Luar biasa. Mudah-mudahan Miska Voice bisa melaju lagi ke babak berikutnya ya. Amin. Dan pemirsa, itu dia penampilan dari kelima peserta kita pada malam hari ini. Dan setelah ini kita akan mengetahui siapakah kira-kira yang akan melaju ke babak 4 besar dan siapa yang akan tereliminasi. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Anak Negeri 2020. Ya, kembali lagi di Syiar Anak Negeri 2020. Seperti tadi pemirsa sudah saksikan bahwa kelima peserta malam hari ini sudah memberikan penampilan terbaiknya. Ya. Namun mungkin ada yang terlewat atau pemirsa belum menyaksikan penampilan dari para peserta malam hari ini. Nggak usah khawatir karena kita punya cuplikannya. Silakan. Jaga dan memuliakanmu. Genggam bahuku dan kita bagi bebanmu itu, karena Tuhan tahu cinta air matamu teringat semua yang kau beri untukku. Mungkin ada luka, coba tersenyumlah. Bila mungkin tawa, coba bersabarlah. Karena air mata tadi akan hilang dan berganti. Iya, itu dia tadi cuplikan dari kelima peserta malam hari ini. Dan sesaat lagi kita akan mengetahui siapa kira-kira peserta yang akan tereliminasi dan siapa yang akan melaju ke babak 4 besar. Namun sebelumnya kita akan membacakan terlebih dahulu catatan juri. Yang pertama adalah Insanada. Menurut Pak Umar,
Insanada malam ini datar. Koreksinya jika lolos ke babak berikutnya, bacaan Al-Qur'annya harus diperhatikan. Sedangkan menurut Teh Meli, untuk harmonisasinya pecahannya rapi sih, nyaris nggak ada salah. Tapi kurang aksen. Baik, komentar berikutnya untuk Afzin Voice. Pak Holil bilang, Afzin Voice malam hari ini ketika di awal sempat membuat merinding. Tapi ketika masuk pada cerita, sepertinya kurang memberikan kesan yang sesuai dengan video yang ditampilkan. Sedangkan Teh Meli bilang, harmonisasinya bagus, hanya hati-hati ketika ada modulasi, karena terkadang suka lepas kontrol. Berikutnya adalah amperan nasyid. Menurut Teh Meli, amperan nasyid ngeunaheun pisan. Sampai Teh Meli meneteskan air mata ketika mendengar ngaji dan dakwahnya. Nah, kalau menurut Pak Umar, amperan nasyid dakwahnya bagus. Bicara tentang semua aspek. Amperan nasyid mendapatkan 1 jempol, top markotop, hebat bermartabat, jos, gandos. Baik, selanjutnya untuk Indah Voice. Komentar Pak Umar dan juga Pak Holil, penampilan Indah Voice malam hari ini tidak sebaik yang kemarin. Penjiwaan dakwahnya kuat, tapi terlalu larut dalam kesedihan. Ya, dan peserta terakhir adalah Miska Voice. Menurut Pak Holil, dakwahnya belum sesuai karena temanya bencana. Bukan berarti harus sedih, tapi harus bangkit memberikan semangat. Dan kalau menurut Teh Meli, pakaiannya bagus, nggak ada catatan apa-apa. Jadi kalau ditantang masuk ke babak selanjutnya, harus bisa lebih bagus dari sekarang. Baiklah, itu dia komentar-komentar dari para juri untuk kelima peserta yang malam hari ini sudah memberikan penampilan yang sangat luar biasa. Perlu diketahui bahwa keputusan dari para juri adalah mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Dan siapakah peserta yang akan maju ke babak berikutnya? Kami akan memulai membacakan peserta yang berhasil lolos ke babak 4 besar. Tiket pertama dan tiket kedua secara bersamaan akan kami umumkan. Tiket pertama jatuh kepada peserta yang jelas-jelas malam hari ini mendapatkan komentar sempurna dari ketiga juri. Selamat kepada Amperan Nasyid dari MAN Nagekeo NTT. Baik, selamat untuk Amperan Nasyid. Berikutnya, yang menemani Amperan Nasyid adalah Miska Voice dari MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Selamat sekali lagi untuk Amperan Nasyid dan juga Miska Voice. 2 tiket sudah kita ketahui siapa pemiliknya di babak 4 besar. Dan yang akan menyusul Amperan Nasyid dan juga Miska Voice berikutnya ke babak 4 besar adalah selamat kepada Afzin Voice dari MAN Insan Cendekia Pekalongan. Ya, perwakilan Pulau Jawa juga sudah menyusul. Pekalongan, tersisa Indah Voice dan juga Insanada. Bukan momen yang tepat, bukan waktu yang sangat menyenangkan, walaupun masih menyisakan harapan. Dan saya akan membacakan 1 peserta yang harus tereliminasi, artinya yang tidak disebutkan namanya otomatis Anda berhak melaju ke babak 4 besar.
Apakah Insanada atau Indah Voice? Dan yang harus menyerah malam hari ini di babak 5 besar adalah, terima kasih untuk Insanada dari MAN 2 Kota Bengkulu. Ya. Kalian sudah memberikan yang terbaik. Kalian sudah memberikan semangat yang luar biasa untuk memberikan yang terbaik, karena kalian juga adalah yang terbaik, membuat secara tidak langsung teman-teman yang lain yang lolos ingin berkarya lebih baik dan lebih baik. Betul sekali. Selamat sekali lagi untuk 4 peserta yang sudah berhasil masuk ke babak 4 besar. Dan terima kasih sekali lagi untuk Insanada. Jangan berkecil hati, karena kekalahan hari ini hanya sebuah kemenangan yang tertunda. Betul. Dan untuk babak 4 besar berikutnya, temanya adalah Islam Wasati. Wah, Islam Wasati. Ini Iya, pasti itu akan dia. seru sekali. Maka dari itu pemirsa, jangan pernah lewatkan Syiar Anak Negeri 2020. Kita akan melaju ke babak berikutnya, 4 besar ya. Saya Rizky Kinos mengucapkan terima kasih untuk ketiga juri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, saya Rizky Kinos pamit undur diri. Dan saya Nikta Gina, sampai jumpa di Syiar Anak Negeri 2020 berikutnya. Assalamualaikum. Metro TV, knowledge to elevate.